Sekarang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh menukil satu ayat yaitu dalam surah Al-Mujadilah ayat 22, melanjutkan perkataan beliau terkait dengan larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Tentunya orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya diantaranya adalah pelaku kesyirikan. Dalam surah Al-Mujadilah ayat 22 Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Yang artinya kamu tidak akan mendapati satu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, nggak mungkin tuh kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dia berikan cintanya, loyalitasnya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, atau simpelnya keluarga mereka. Ya, biasanya kan kalau orang sama keluarga tuh loyalitasnya pasti lebih ya. Tapi kalau ternyata berbeda dari sisi keyakinan, nggak boleh kita berikan loyalitas, rasa cinta. Ya, tapi ini berbeda ya, pembahasan berkaitan dengan berakhlak baik. Orang yang berakhlak baik belum tentu dia memberikan cintanya kepada yang dia perlakukan baik. Bukankah kita diperintahkan juga untuk berakhlak yang baik kepada orang-orang di luar Islam? Tapi bukan berarti kita memberikan cinta kita kepada mereka. Ini juga perlu difahami dengan benar. Jangan juga salah faham kemudian ya pada bab muamalah, karena kita meyakini berdasarkan timbangan ilmu yang kita sudah fahami, itu kerabat kita udah keluar tuh dari Islam. Ya, dengan sebab kesyirikan besar yang sudah ya dia lakukan dan secara terang-terangan gitu ya. Mungkin dia pasang pelang gitu ya. Paranormal siapa? Itu kan udah memproklamirkan diri ya. Nah, bahkan dia jadi ketua misalnya paguyuban. Nah, itu kan udah jelas yang seperti itu. Tapi tetap berkaitan dengan bab muamalah, kalau itu keluarga kita, terlebih dia keluarga kita, kita tetap mesti berperilaku yang baik terhadap dirinya. Adapun masalah memberikan cinta itu nggak bisa, nggak boleh, karena orang-orang beriman tidak akan memberikan cintanya kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah katakan di kelanjutan ayat ini, mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka, ya, dan Allah pun kuatkan mereka, dikokohkan keimanannya, ya, dan pastinya pertolongan Allah pun akan Allah berikan. Dan janji berikutnya nanti di kehidupan akhirat tempat mereka adalah surga. Mereka dimasukkan ke dalam surga yang Allah kemudian sampaikan di antara bentuk kenikmatan surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, masya Allah, ya. Ada sungai air, ada sungai apa lagi? Susu, madu. Bapak-bapak madu cepet banget. Ada apa dengan madu ya? Ya madu itu ya. Terus apa lagi? Khamar. Ya masya Allah, itu nikmat surga. Sebagian kecil nikmat surga itu kayak begitu, masya Allah. Dan sering Anda sampaikan mirip-mirip dengan kaidah di dalam memahami tauhid al-asma was sifat. Jangan kemudian kita persamakan penyebutan-penyebutan yang mirip yang akan mudah-mudahan kita termasuk merasakannya di surganya Allah dengan sesuatu yang terjadi di alam dunia. Nggak menarik Ustaz, anak nggak doyan susu. Ya, nah, ini salah cara pemahamannya. Minta surga Firdaus, apa sih spesialnya surga Firdaus Ustaz? Surga yang tingkatannya paling tinggi, yang atapnya adalah arsy-nya Allah. Wah. Lebih baik anak di bawahnya dia. Kenapa? Anak takut fobia ketinggian. Nah, subhanallah. Jangan begitu ya.
Apalagi kalau dalam urusan bidadari, itu yang paling sebel ya ketika mendengar tentang bidadari siapa? Kaum ibu. Ustaz, emang nanti kalau anak insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah, suami anak husnul khatimah, kan Allah ganjar dengan surga itu ya. Kita disatukan lagi gitu Ustaz. Iya, disatukan lagi, kumpul lagi nanti di surga. Ya. Dan kemudian Allah juga sudah siapkan untuk pasangan hidup ibu, suami ibu itu ya bidadari yang siap menantinya, masya Allah. Mulai wajahnya cemberut, gak enak surga gitu kan. Kenapa bu? Ya mungkin pikiran dia bakal cakar-cakaran gitu ya. Gak ada cemburu, gak ada. Udah dicabut nanti kalau di surga tuh udah gak ada cemburu ya. Itu juga yang laki-laki pakai diem-diem gak ada ya. Itu di dunia yang pakai diem-diem takut ketahuan gitu ya. Nah, udah gentle aja lah. Kalau emang belum siap ya sudah. Ya jangan pakai main belakang jemaah. Tinggalkan masalah ya. Masya Allah. Taib. Allah siapkan surga nih. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan tentu feedbacknya mereka pun ridho kepada Allah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Ya, saling merasa ridho, merasa puas. Apalagi tentunya manusia yang Allah karuniakan surga, mereka tentu sangat puas dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah berupa pemberian surga. Dan mereka itu Allah katakan Hizbullah, golongannya Allah. Masya Allah. Jadi kalau sesuatu dinisbatkan dengan nama Allah, itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ya, sama di antara julukan sahabat-sahabat Nabi, ada yang disebut dengan Asadullah, singanya Allah. Itu bukan berarti Allah punya singa, enggak. Ya, karena keberaniannya itu di dalam setiap medan pertempuran, medan jihad, sampai kemudian diberikan julukan Asadullah. Ada yang diberikan julukan apa? Saifullah. Kalau Asadullah siapa? Hamzah ibn Abdul Muttalib. Saifullah Khalid ibn Abi Walid. Masya Allah. Seperti itu ya. Termasuk juga para penghafal Al-Quran, Ahlullah, keluarganya Allah. Ya, Masya Allah. Ini pemuliaan, maksudnya pemuliaan Allah terhadap ya yang Allah sematkan namanya kepada ya hal-hal tersebut. Nah, termasuk Baitullah, rumah Allah. Demikian, karena mulianya tempat-tempat yang seperti ini nih, Masya Allah. Dan kemudian Allah katakan, ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Masya Allah. Ya, jadi satu sisi kita jauhi perbuatan syirik, di sisi lain kita juga nggak boleh memberikan cinta kita kepada orang yang melakukan kesyirikan. Ya, taib. Akan tetapi bukan berarti ketika kita tidak diperkenankan untuk memberikan mualah atau al-wala, loyalitas kepada orang-orang yang melakukan kesyirikan, kemudian kita tidak bisa bersikap baik, bukan. Ada bab tertentu, bab akhlak, kita tetap tunjukkan kebaikan akhlak terhadap mereka, yang harapannya semoga itu menjadi pembuka pintu hidayah. Ya, sebagaimana Abu Hurairah dengan kebaikan akhlaknya kepada umminya, yang selalu tuh beliau dakwahi dengan cara santun, dia layani, dia tunjukkan baktinya. Sekalipun setiap hari ya beliau dengar tuh ibunya Abu Hurairah caci maki Nabi, sampai kemudian selalu berpikir cara bagaimana agar ibunya dapat hidayah. Ya. Yang kemudian cara berikutnya Abu Hurairah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta Nabi untuk mendoakan ibunya. Ud'ullaha li ummi, ya, ilal Islam. Berdoalah kepada Allah untuk ibuku agar Allah memberikan hidayah ke dalam Islam. Dan Rasul berdoa, Allahumma hdi li ummi abi Hurairah ilal Islam. Ya Allah, berikanlah hidayah ke dalam Islam ibunya Abu Hurairah, dan akhirnya pun masuk Islam. Masya Allah. Ya, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita faham di ujung pembahasan pada muqaddimah poin ketiga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab At-Tamimi. Jadi nggak mungkin orang yang bertauhid itu memberikan cinta kasihnya kepada orang-orang yang melakukan
kesyirikan. Ya, nggak mungkin jemaah. Tapi dalam bab muamalah kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik terhadap mereka. Ya, selama mereka tidak jelas memusuhi agama kita. Ya, jadi kita berlindung kepada Allah dari segala bentuk kesyirikan, dan poin ini pula yang menjadi perhatian Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam poin kedua dan ketiga yang berkaitan dengan masalah kesyirikan. Ya, dan terlebih kita kalau melihat kondisi fenomena yang terjadi di negeri yang kita cintai, syirik itu memang luar biasa subur di kita nih. Ya, di Indonesia sangat subur sampai tesisnya Ustaz Abdullah Zain, ya, tahu ya? Nah, Ustaz Abdullah Zain itu punya tesis judulnya Al-Mazahirul Inhiraf fi Tauhid al-Ibadah lada ba'dil muslimin fi Indonesia. Fenomena penyimpangan al-inhiraf itu penyimpangan dari sisi tauhid ibadah, ya, yang terjadi di sebagian kaum muslimin yang ada di Indonesia. Risetnya beliau riset lapangan tuh, ya, ke semua daerah yang beliau dapatkan info, di situ tersebar praktek kesyirikan. Ya, di antara bentuk yang beliau ungkap adalah berkaitan dengan masalah tatayur. Itu paling subur di Indonesia. Atau bahasa kita nih pakai pamali gitu. Ya, pamali itu Bu Mali nggak ada. Nah, ya itu bentuk tatayur tuh. Ya, di antaranya yang berkaitan dengan angka, kejadian-kejadian tertentu yang berkaitan dengan binatang, kan tatayur ya itu juga terjadi di sejak dulu kan. Orang zaman dulu ya, kalangan bangsa Arab, mereka kalau memutuskan pergi atau enggak, keluar rumah atau enggak, itu lihat burung dulu tuh. Ke arah mana nih? Wah, ya, ini tanda baik. Nah, jadi menjadikan sesuatu yang sebenarnya bukan faktor kesialan, tapi dia yakini itu sebagai faktor kesialan. Itu tatayur, itu syirik tuh, Pak. Di Indonesia paling banyak. Ya, ada produk lokal, ada produk impor. Ya, yang lokal nih biasanya kalau wanita hamil nih banyak, ya tatayurnya banyak banget nih, masya Allah. Ya, wanita hamil nggak boleh berdiri di depan pintu. Ya, sebenarnya ada benar juga sih ya. Ya, karena ngalangin gitu ya. Tapi keyakinannya bukan karena itu. Ya, bukan karena itu, ada unsur-unsur mistisnya tuh yang diyakini. Ya. Termasuk juga yang gadis, yang perawan tuh nggak boleh duduk di depan pintu. Itu dibahas oleh beliau tuh. Ya, ini syarat jodoh nih kalau begini. Ya Allah, subhanallah. Ya, terkait burung gagak terjadi di Indonesia nih, burung yang sangat mistik banget nih. Ya Allah. Ya, kalau burung gagak udah mulai bunyi itu atau terbang dia di dekat rumah, oh siap-siap ada yang mati nih, ada yang mati gitu. Ya Allah. Ya. Nah, hujan gerimis tapi cerah, ini juga terjadi, ya kan? Masya Allah. Di antaranya di sebagian wilayah sampai beliau sebutkan tuh nama daerah-daerahnya tuh yang punya keyakinan seperti itu. Ya, apa keyakinan yang mereka yakini? Setan lagi pada melahirkan. Ya Allah, siapa bidannya gitu ya. Luar biasa nih ya. Ini terjadi jemaah. Ya, meyakini jika anak lahir pada waktu maghrib, ya, maka anak itu akan mati dalam kondisi yang mengenaskan, tewas dimakan singa. Ya Allah, serem-serem aja ya Allah. Iya. Kemudian nih nggak boleh nih meyakini kalau jangan cium tangan anak kecil. Celamitan, iya bener, celamitan. Masya Allah, bener Pak, Masya Allah. Ya, celamitan apa sih? Tukang minta. Padahal antum kalau lihat adabnya orang-orang Arab, itu kalau mana kecil, masya Allah, iya cium tuh. Karena emang Nabi SAW juga demikian tuh ya, masya Allah. Kalau mana kecil, Hasan Husain, masya Allah, sayangnya luar biasa. Ya, masya Allah. Tapi diyakini di kita, oh jangan gede celamitan, tukang minta-minta, ya Allah. Taib ya, masya Allah, ini terjadi jemaah. Meninggal di hari Sabtu, ya, masya Allah,
Ini juga tanda keburukan. Ya, orang-orang yang meninggal di hari Sabtu. Nah, kemudian kalau orang yang meninggal di hari Sabtu, dia akan mengantarkan nanti kematian berikutnya pada keluarga yang lain. Ya Allah, emang mati bisa diorder? Iya, iya kan? Sampai kayak begitu jemaah. Ya Allah. Ya, tanggal lahir anak sama dengan tanggal lahir orang tua ada di sini. Ya Allah, ini bahaya juga nih. Ya, ini akan menimbulkan pertikaian, permusuhan di keluarga tersebut. Ada dikasih solusi di sini, dibahas oleh beliau. Ya, apa solusinya? Ya, anak tersebut dibuang di luar rumah, diletakkan di luar rumah. Dibiarkan sampai ada orang lewat yang ngambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari dulu tuh, biar udah lewat beberapa hari, ya. Maka faktor kesialannya akan hilang. Ya Allah, sampai kayak gitu coba. Ya. Taib. Anak gadis, nah anak gadis juga nih. Ya, jangan suka makan sayap ayam. Subhanallah. Kenapa? Nanti kalau punya suami, ya, dia akan dibawa keluar, pergi dari tempat asalnya. Masya Allah. Ya, benar-benar cocokologi ini jemaah. Ya, cocokologi ini, Masya Allah. Dan yang terakhir, beliau ungkap juga ada ini yang impor ya, angka-angka sial di antara 13. Makanya dulu juga ada film yang lahirnya ya nggak jauh beda dengan anak dulu. Ingat gak dulu masih tayangan TVRI? Friday the 13. Ingat, susah lupa emang kalau yang begitu coba. Iya kan? Oh, dikesankan tuh kalau udah malam Jumat, ya Allah, ada angka 13-nya juga. Wah, dia sial banget nih, ya Allah. Padahal malam Jumat dalam Islam gimana? Malam penuh keberkahan, jemaah. Sayyidul Ayyam. Didangkalkan akidah kita tuh dengan hal seperti itu, ditambah lagi dengan unsur 13-nya, jemaah. Ya Allah. 13 nih. Kamar hotel nggak mau tuh dikasih kamar hotel nomor 13, nggak mau. Seat pesawat, tempat duduk pesawat nomor 13 dia pindah. Nangis itu di kalangan para pilot ya. Anak tanya, Bang, di maskapai antum gimana nih? Kan maskapai yang paling bagus di Indonesia. Sama Tat. Kok gitu Bang? Iya, tadinya awalnya kita nggak mau yakini hal seperti itu, cuma karena terjadi kekacauan ya ketika penumpang mulai masuk, karena banyak yang nggak mau duduk di seat nomor 13, A, B, C, D dan seterusnya. Yang penting 13 nggak mau mereka. Ya akhirnya diputuskan nggak ada angka 13. Ini tatayur syirik jemaah, syirik. Ya, belum lagi apalagi yang cukup masyhur angka-angka nih yang dianggap angka sial 4. Itu lift biasanya. Oh, paling banyak lift. Walaupun ini ya Allah gedung modern, tetap angka 4-nya nggak ada. 1, 2, 3, 3A. Loncat ke 5. Anak kadang bingung, ini orang yang bikin lift orang pinter ya mah. Kenapa urusan ngitung dia nggak bisa gitu ya? Ternyata ada keyakinan lain. Yang repot kalau dia punya anak 5. Ini anak saya yang pertama, kedua, ketiga. Ini 3A nih. Dia nggak mau bilang angka 4 ya. Nauzubillah wa nasallallahu alaihi. Yaitu bentuk-bentuk kesyirikan jemaah. Yang kita berharap Allah yang menjauhkan kita dari perbuatan syirik tersebut agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Taib, ini bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Fadhal. Antum selesai. Antum dulu, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh Ustadz menganggap Nabi Muhammad sebagai juru selamat? Soalnya dulu waktu saya Nasrani, saya menganggap Nabi Isa juru selamat. Masya Allah, Allah yubarik fik. Naam, barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan bagus. Ya, kalau juru selamat dalam makna dia memberikan petunjuk lewat syariatnya, itu boleh. Ya, dia yang menyampaikan risalah Allah, yang sehingga kemudian kita menjadi faham tentang bagaimana beribadah yang benar, mentauhidkan Allah dan menghindari perbuatan syirik. Ya, maka itu kalau kita maknai juru selamat seperti itu ya boleh. Tapi kalau dalam artian dia memiliki sifat-sifat ketuhanan, itu nggak boleh. Ya, tapi kalau hanya sebatas beliau menjalankan
peranannya, tanggung jawabnya untuk menyampaikan kepada umat ya tentang syariat Allah sehingga manusia selamat dari jalan yang sesat, berarti kan dia menyelamatkan. Ya, itu boleh. Tapi kalau diyakini memiliki sifat-sifat ketuhanan, itu nggak boleh. Di antaranya memahami tentang perkara gaib dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya. Taib. Jadi hanya sebatas kita yakini para nabi dan rasul adalah penyampai syariat Allah yang dengannya kalau kita komitmen maka kita akan selamat. Itu boleh. Itu boleh. Ya. Taib. Demikian Allah alam bisawab. Wa iyyakum. Bagaimana untuk mendoakan kakek nenek kita yang meninggal yang dalam keadaan syirik dulunya? Nah, barakallahu fikum. Tergantung kesyirikannya ya. Kalau memang syiriknya dalam keadaan syirik yang besar, misalnya lagi nyebut-nyebut, wahai Syekh Fulan, ya, wahai Mbah Fulan, mati. Ini dosa syiriknya syirik apa nih? Berdoa kepada selain Allah. Besar. Kalau yang kayak begitu nggak boleh kita mendoakan ya permohonan ampun kepada Allah untuk dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pun tidak diperkenankan oleh Allah untuk memohonkan ampun untuk ibundanya. Beliau hanya diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Ya, untuk menziarahi kuburnya. Ya, makanya di sini menjadi jelas ini masuk dalam kaitannya dengan masalah al-wala, loyalitas, rasa cinta kita berikan, tidaklah kita berikan kepada orang-orang yang jelas jatuh kepada kesyirikan yang besar. Di antara dalam bentuk doa-doa permohonan ampun untuk mereka tidak diperkenankan, karena Nabi saja tidak diperkenankan, apalagi kita. Ya, kita tinggal mengambil hikmah. Ya, hikmahnya apa? Di antaranya ini semua adalah takdir dari Allah. Semoga kita termasuk orang yang takdirnya lebih baik. Ya. Kebanyakan keyakinannya kan masih percaya sama hasil istiadat. Iya, nah kalau memang tingkat kesyirikannya setelah kita pelajari itu bukan sampai pada level syirik besar, konsekuensi orang yang jatuh kepada syirik kecil itu kan tidak mengeluarkan mereka dari Islam, masih boleh dimintakan ampun. Ya, iya, ibu percaya, bapak percaya, semua datang dari Allah, cuma ini syariat saja. Nah, keyakinan seperti itu menunjukkan dia jatuh pada perbuatan syirik kecil. Kenapa? Karena masih meyakini Allah. Ya, dia masih meyakini Allah. Kalau yang seperti itu setelah kita fahami, oh iya ini syirik kecil, maka silakan mintakan ampunan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya ya orang yang melakukan perbuatan syirik kecil tidak berkonsekuensi, hancur semua amalnya, kemudian tidak berkonsekuensi juga mereka keluar otomatis dari Islam dan diharamkan secara mutlak masuk ke dalam surga. Pelaku riya itu syirik kecil gak? Syirik kecil ya. Dan riya ini apalagi kita ya Allah hidup di akhir zaman, di zaman gadget seperti sekarang, potensi riyanya gede. Gede ya, besar kan? Iya, zaman dulu kan para salaf berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan amal saleh dan ibadahnya. Kalau zaman sekarang orang berlomba-lomba memviralkan dirinya lewat ibadah-ibadah yang mereka kerjakan. Ya, itu jatuh kepada syirik kecil kan? Boleh gak didoain agar Allah ampuni? Boleh. Ya, jadi lihat kadar kesyirikan yang terjadi pada kerabat kita setelah kita ngaji, kita faham, oh ini jatuh kepada syirik kecil. Sampaikan doa permohonan ampun kepada Allah. Tapi jika syirik besar, ya sudah. Semua sudah Allah takdirkan. Ya, dan kita berharap untuk kita yang masih hidup di alam dunia, semoga ya lebih baik keadaannya. Ya, selamat dunia dan akhirat. Demikian. Ada lagi? Satu lagi mungkin? Fadhil. Bagaimana jika orang terjatuh dalam kesyirikan, baik besar ataupun kecil, tapi dia tidak tahu Ustaz bahwa itu bentuk kesyirikan? Nah, Ya, misalnya di pedalaman atau gimana? nah, Itu gimana Ustaz? Allah Ta'ala alam dia berkaitan dengan hal itu. Kalau memang benar-benar tidak sampai dakwah kepada dirinya, ya, sebagian ulama mengatakan sangat mungkin dengan kebijaksanaan Allah, Allah akan memberikan ampunan. Akan tetapi untuk di masa sekarang seperti tidak ada alasan, ya, dia tidak tahu tentang masalah kesyirikan. Karena memang zaman sekarang ini betapa luar biasa tersebarnya dakwah kemana-mana jemaah.
Ya, sampai ke pelosok-pelosok pun, bahkan ya penggunaan gadget di daerah itu nggak kalah gencarnya jemaah. Ya, taib. Allah alam bisawab. Jadi kalau memang benar-benar dia tidak mendapatkan dakwah sama sekali, ya kalau memang itu benar-benar terjadi, ya dengan kebijaksanaan Allah boleh jadi dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kondisi sekarang Anda melihatnya seperti tidak mungkin ya. Karena terbukti dapat postingan di Jazirah Arab, di pedalaman gurun pasir ya, orang-orang Arab Baduy itu jauh dari peradaban lah istilahnya. Mereka masih mentauhidkan Allah, masih kumandangkan azan tuh, walaupun cuma 2 orang atau seorang diri mereka tinggal tuh di gurun-gurun pasir. Ya, terlebih masalah tauhid ini adalah masalah yang sebenarnya sesuai dengan fitrah manusia. Fitrah manusia. Kalau kembali kepada situ, kembali kepada hal tersebut, kembali kepada fitrah manusia, sebenarnya berat juga nih. Makanya sebagian ulama katakan dia tetap kena konsekuensi untuk mempertanggungjawabkan kesyirikannya. Karena fitrahnya manusia itu mentauhidkan Allah. Ya. Yang menjadikan fitrah mentauhidkan Allah menjadi rusak itu karena lingkungannya. Ya, karena lingkungannya. Taib. Nah, jadi Allah alam bisawab dalam hal ini ya harus dilihat secara realita sebenarnya bagaimana, apakah tersampaikan pada dirinya ya tentang dakwah atau tidak. Allah alam bisawab. Taib, cukup ya, mudah-mudahan manfaat kajian kita di malam hari ini. Ana mohon maaf segala banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.